1,9 miliar sekian. Jadi boleh dikatakan itu pada non fisik, belum biaya operasional sekolah dan biaya-biaya lainnya. Itu boleh saya katakan untuk dinas pendidikan itu ratusan miliar per tahun. Dan alangkah janggalnya jika tidak ada di dalam DPA. Jadi sebagai fungsi kontrol DPR, betulkah dana sertifikasi yang dari pusat bisa tidak dimasukkan dalam DPA di daerah? Apakah fungsinya DPR sekarang kontrol-kontrol sedikit kodong? Kalau memang tidak ada. Kalau tidak berfungsi, lebih baik jangan menjadi DPR karena tidak mau pilih kalian kalau tidak mau memperjuangkan hak-hak kami. Ingat, pemilihan ke depan sudah dekat, Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Kami orang-orang ini, kami guru ini, ada 700-an guru, tidak akan memilih lagi Bapak Ibu Dewan jika tidak memperjuangkan hak-hak kami. Karena faktanya Bapak Ibu hanya duduk diam, tidak memperjuangkan rakyat, tamengnya saja rakyat, tamengnya saja pokok pikiran rakyat, tetapi pekerjaan kenyataannya mana itu untuk rakyat? Bangunan-bangunan sekolah yang dibangun, yang masuk pokir-pokirnya dewan, itu rata-rata bermasalah. Ada gedungnya, tidak ada modelernya. Kalau ada yang tidak percaya, di sekolahku SMP 2 buktinya. Ada yang tidak percaya, di sekolahku tahun 2022 ada rehabilitasi dan fisik 60 juta untuk UKS, tetapi gedung UKS-nya sampai pada saat ini tidak. Siapa punya aspirasi itu? Saya lihat di laporan transferan daerah. Aspirasinya dewan itu. Iya, mohon Bapak Ibu Dewan jangan bohongi kami guru. Karena kami guru ini pintar. Bapak Ibu Dewan ada di sana karena kami Bapak dan Ibu guru di sana. Tanpa kami Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu Dewan tidak akan ada duduk di sana. Jadi jangan coba bodoh-bodohi kami sekarang. Apalagi mau berkolaborasi dengan orang-orang yang mau mempertahankan tirani dan oligarki di Kabupaten Mamasa ini. Jangan hanya keserakahan yang dipelihara, jangan hanya perut yang dipelihara, perut kamu yang kamu pelihara, tapi perut kami guru-guru kosong. Kami kelaparan, kami tidak bisa mengajar dengan baik kalau tunjangan kami tidak diberikan. Masa pokirnya dewan bisa cair, tunjangannya guru tidak bisa cair. Itulah masa. Satu orang dewan bisa pokirnya sampai ratusan juta. Sedangkan satu orang guru tunjangan sertifikasinya sekitar 12 juta per triwulan setelah potong pajak. Berbanding terbalik. Sendiri kalian, kami sudah ada 2 sampai 3 guru yang punya hak. Kalian mencairkan satu pokir, kami ada 2-3 orang guru yang tersolimi, tidak pernah diperhatikan. Katanya memihak rakyat, mana nih? Mana itu memihak rakyat? Katanya itu DPR lembaga kontrol. Mungkin kalian lembaga kontrol? Kalau kontrol ada kontrolnya dong. Tapi kalau hanya ngomong kosong, orang Mamasa bilang kontrol itu butuh toh? Berarti kita dikabut-kabutoi. Itu yang saya maksud lembaga kontrol. Ya toh? Karena kita ini dibohongi. Kalau orang bohong di Mamasa, di Patama bahasa Mamasa maka atau bohong nakwa butuh. Ya, betul. Nyatanya kita dibohongi. Kita dibohongi. Faktanya kemarin kami berapa kali datang di dinas pendidikan mengatakan belum di ACC permintaannya Bu. Kembali lagi kami kawal permintaan ke keuangan. Sampai di keuangan tidak ada keuangan Bu. Kami ke PJ Yakub Solon. Sampai di PJ Yakub Solon, Pak PJ perintahkan untuk segera dibayarkan. Menghilang bendaharanya. Tahu-tahunya bendaharanya membuat SP2D di Citol Tondok Bakaru. Untuk lembaga lain. Pikirnya bahwa ini Ibu Rima ini tidak ada matanya. Tondokku Tondok Bakaru, tondokku Buntu Budak. Saya ini orang Mamasa asli. Di mana-mana mataku.
memang biasanya masih pasikola di natingayo. Pasikola dikasih natingayo, tapi saya selalu bertemu dengan rakyat banyak. Sehingga mataku ada di mana-mana karena kau topal lau nai. Iya, topal lau aku tonjok. Jadi tidak dipertanyakan lagi. Sekali lagi saya mau tekankan, mohon Bapak Ibu Dewan kalau ada yang di dalam, coba berikan jawaban kepada kami sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pihak keuangan kemarin, bahwa tunjangan kami ternyata tidak dimasukkan di dalam DPA. Betulkah itu? Bisa tidak dimasukkan dalam DPA? Kalau memang ada aturannya, aturan dari mana pula itu? Karena setahu saya dalam peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2022 bahwa setelah terbit SPM dan SP2D harus dibayarkan minimal 14 hari. Ini bukan lagi 14 hari, terutama kami ini yang tidak terima sertifikasi triwulan 3, itu sudah muncul SPM-nya dan SP2D-nya di rekening di info GTK kami. Tetapi ternyata rekeningnya kosong alias song. Kami ada 50 guru yang belum menerima sertifikasi triwulan 3. Lalu masuk di akal kah? Kami yang 50 tidak masuk DPA, sementara yang 700 Tidak masuk akal. DPA. Perbedaan mana pula itu? SK mana pula itu yang atau perundang-undangan mana pula itu yang menuntut bahwa bisa dibedakan antara satu guru dengan guru yang lain? Itulah sebabnya kami memohon dengan hormat, kalau ada tolong berikan kami penjelasan. Adakah peraturan perundang-undangan yang mengkabar tentang pembeda-bedaan atau yang mengkabar tentang di pembenarannya kalau ada tunjangan atau transferan dari pusat tidak dimasukkan dalam DPA? Itu yang kami mau, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kalau ada yang ada di tempat sini. Karena kami betul-betul sungguh heran kok transferan pusat tidak masuk dalam DPA. Itu sangat mengherankan. Kalau itu masuk baru kami dibohongi, berarti itu pembohongan publik. Kalau memang betul tidak dimasukkan, berarti itu adalah penggelapan uang. Itu jelas penggelapan. Untuk triwulan 3 dan triwulan 4 saja itu 8 miliar lebih. Jadi ada 8 miliar digelapkan kalau begitu. Bukan saja ini digeser, kalau tidak masuk di DPA berarti itu digelapkan. Karena tidak akan mungkin transferan dari pusat tidak ada di dalam DPA, di daerah maupun di dinas pendidikan. Karena saya tahu saya bahwa DPA itu ada di setiap SKPD, kemudian disatukan menjadi DPA kabupaten. Dan kalau ada Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kalau ada Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami mohon sekali lagi untuk memberikan penjelasan tentang pertanyaan kami ini. Karena kami ingin jawaban pasti, dan kami ingin apakah DPR berfungsi atau tidak. Apakah dia masih berfungsi sebagai lembaga kontrol atau sekongkol dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kebutuhan. Ya, kebutuhan seperti di Dinas Keuangan mengatakan, oh ada Dinas Keuangan ada di Toraja, besoknya lagi oh ada di Makassar, besoknya lagi oh ada di Mamuju, beberapa menit lagi oh ada di Polewali Bu. Kayak Superman saja terbang ke sana kemari. Aduh, bagaimana ini keuangan kayak Batman terbang ke sana kemari, sebentar Toraja, sebentar Makassar, sebentar di Mamuju. Tahu-tahu yang muncul pete kemarin bersama dengan video baru. Berfoto-foto. Aduh. Disko-disko lagi pete begini. Aduh. Bagaimana ini? Ternyata kita dipletesin. Ternyata kita memang dibohongi. Sengaja memang mengulur waktu. Perlu Bapak Ibu Guru tahu bahwa surat SK PJ baru itu tanggal 13 Desember. Perlu Bapak Ibu Guru tahu, ketika kita naik di rujak memasak, berarti memang sudah ada kesekongkolan menghilang. Disengaja memang dihilangkan supaya mengulur waktu, supaya alasan paling tepatnya tidak ada dalam DPA habis di tahun. Tidak mungkin anggaran tahun 2023 mau dimasukkan lagi di anggaran tahun
defisit lagi itu. Berarti minus lagi itu anggaran kalau begitu. Ya, ini yang perlu kita sadari Bapak dan Ibu guru, bahwa selama ini orang-orang yang penentu kebijakan seperti keuangan, dinas pendidikan, terutama Sekda sebagai penguasa penuh anggaran masa transisi, betul-betul tidak berfungsi dan membohongi kita. Terutama Bapak Sekda yang menjadi ketua PGRI sampai saat ini, mati rasa. Ketua PGRI mati rasa, cemen. Makanya hanya selalu memotong iuran PGRI setiap bulan, tetapi pada dasarnya tidak kami lihat kemana itu iuran dipotong. Iya, perlu kita sadari Bapak Ibu guru, tiap bulan kita dipotong gajinya untuk PGRI, namun apa? Sampai saat ini ketua PGRI tak satu pun yang pernah muncul, baik ketua umum maupun ketua 1, 2 dan selanjutnya tidak pernah muncul. Itu menandakan bahwa mereka memang melakukan persekongkolan dan memang enak bersama-sama. Mungkin dia mengatakan Panandan Mami Tesia Barani, tapi melalui tempat ini saya katakan ini akan diangkat ke hukum. Ini jelas pelanggaran hukum. Selain pembohongan publik, ini juga adalah pelanggaran hukum. Kenapa tidak memasukkan DPA? Ini tidak masuk dalam penggelapan dana. Kalau memang betul apa yang disampaikan pihak keuangan kemarin bahwa tidak dimasukkan dalam DPA, berarti ini masuk dalam tindak pidana penggelapan dana. Anggaran pusat kok tidak masukkan dalam DPA, padahal itu rutin tiap tahun. Ya, bagaimana? Adakah